Ibas gelar Bapa, ras Anak, ras kesaksi badia. Amin. Tuhan dibata siringan ibas kini kerajaan surga. Bujur Tuhan, dikatakan kami man bandu, ibas pengarang-arang du kami, dalani geluh kami, ngasup kami, beri kendu kami gegek. Tuhan, ibas warisin lebih orang tua kami, di tengah-tengah jabu indah, engkau ngadep kukam. Maka mindo kami, alam mindo salah dosa sini ibahanna, kita geluhna. Bagai kape, ibas jam karaben endah, ate kami ertoto raduras, guna notoken pertendin orang tua kami endah. Maka ibasi Tuhan hadir kam janah bagi kendu kerina pertoton kami. Gelah halu bagai malam peate kami, malam peate keluarga, janah terapul ia ibas paksa kecedaan ate endah. Tuhan genduari ate kami karena ngampaikan tudung nandangi jenazah orang tua kami endah, maka malam pe ate kerina keluarga sangkep geluk terlebih-lebih kalimbubu kelah halu bagi Tuhan ibas kelawasan orang tua kami endah, kami kerina banci tetap ersada ari ersada ukur. Maka Tuhan tetaplah ara-ara andu kami sehingga kubas warisi pepagi perdalinan peradatan arkiteken kelausan orang tua kami endah. Maka yendeskan kami kerina acara demi acara, kegiatan demi kegiatan kubas tandu. Kamlah singaturkan sa, kam singajari kami kerina. Toto endah iseken kami man bandu. Erkelang-kelang anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ibas gelar Bapa, ras Anak, ras kesaksi badia. Amin. Ya, mau buang. Takali kurang Takali kurang apa isi, kurang pajak iya. kurang tiga. Agak merah ini takali. Agak kira-kira. Era sing kita ngelen sini. Iya. Oke. Akak du sini takal mamin tema. Kelas. Oh ya, ya. Iya kok. Kok. Saudara-saudari sekalian, mari kita awali misa reflek kita dengan lagu pembuka. Kita buka puji syukur nomor 712. 712. Tuhan berikanlah, kita bersama.
Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari terkasih, teristimewa kepada keluarga yang sedang berduka atas berpulangnya Ibu Muji Berusino Haji. Saudara dan Saudari, itulah peristiwa hidup yang tidak bisa kita tentukan, kita arahkan, atau kita tempat sendiri. Ada dua hal paling tidak yang tidak pernah bisa kita prediksi dalam kita menjalani kehidupan ini. Pertama itu tentang kehidupan, kemudian itu tentang kematian. Tak ada satupun orang yang mampu mengarahkan, memprediksi atau membentuk apapun tentang kedua hal yang demikian itu. Dia lahir dari Allah dan kembali kepada Allah. Dia lahir di waktu yang ditentukan dan kembali pada waktu yang ditentukan. Siapa yang menentukan itu? Di luar kuasa dari manusia. Kita hanya diminta untuk menjalaninya dengan perjuangan, dengan seluruh anugerah kekuatan, pikiran, tenaga, kesehatan yang ada dalam diri kita. Kapan kehidupan itu ada dan kapan kehidupan itu berakhir, kita hanya bisa menjalani saja. Saudara dan saudari, Ibu Muji Berusino Haji ini beberapa bulan lalu telah menerima sakramen perminyakan. Waktu itu saya juga yang diminta keluarga untuk memberi perminyakan kepada ibu ini. Waktu itu walaupun dia sudah berbaring, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dalam kebersamaan kami saat itu dia masih menunjukkan semangat begitu. Dan keluarga yang mendampingi saat itu pun masih penuh dengan harapan untuk ibu tercinta ini. Tapi itulah namanya kehidupan, tidak ada di genggaman tangan manusia. Ketika kehidupan itu diminta kembali kepada penciptanya, tidak semua harus melepasnya dengan sukarela dan penuh kepasrahan. Saudara dan saudari, apa yang kita bisa buat hari ini? Yang kita buat hari ini hanyalah mendoakan orang tua tercinta kita ini, agar dia menapaki perjalanan hidup yang barunya bersama dengan Allah dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Saudara dan saudari, maka mari pada Ekaristi Kudus ini kita berdoa untuk Ibu Muji Berusino Haji yang kembali kepada penciptanya. Maka saudara dan saudari, mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kuasa Bapa di dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua di dalam kerajaan surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon berkenanlah mendengarkan doa-doa kami.
Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh akan putramu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau meneguhkan harapan kami bahwa bersama hambamu Ibu Mujibrus Sinu Haji yang telah Engkau panggil, dia pun akan kelak bangkit untuk hidup abadi. Sekarang dia telah menyerahkan hidupnya kepadamu, dan kami yakin Engkau juga akan mengambilnya untuk hidup di dalam keabadian bersama putramu di dalam kehidupan kekal. Dengan pengantaran Yesus Kristus putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab kedua Makabe. Sungguh suatu pikiran yang musrik dan saleh memikirkan kebangkitan. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas panglima Israel menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula, Yudas ingat bahwa bersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang musyrik dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman Allah yang tersurat, kita bersama-sama. Firman Allah yang tersurat dalam kitab mulia disampaikan pada umat agar hidup imannya. Pujian bagimu, Tuhan atas firman-Mu. Pujian bagimu, Tuhan. Raja mulia dan kekal, Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama Inilah Injil suci menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku,
jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, di dalam peristiwa kepergian orang-orang yang kita cintai, mungkin apapun yang diberikan, perkataan apapun yang diucapkan, dan uluran tangan apapun yang datang dari sesama, mungkin seolah-olah bukan hal yang kita butuhkan rasa-rasanya. Kenapa? Saya pun pernah mengalami yang demikian. Ketika orang berkata, sabar, tetap kuat, rasa saya kata-kata itu seperti kata-kata kosong begitu. Tidak ada artinya bagi saya. Yang saya butuh hari ini bukan kata-kata itu, tapi yang saya butuhkan bagaimana orang yang saya cintai ini hadir kembali. Itu yang saya butuh. Bagaimana orang yang saya cintai itu hidup kembali. Kata-kata peneguhan itu seakan-akan hanya kata-kata kosong yang diucapkan sebagai bentuk perhatian. Kenapa hal itu begitu terjadi? Padahal niat dari setiap orang yang peduli, niat dari orang yang berbela rasa dengan kita yang bersedih itu begitu besar begitu. Saudara dan saudari, itu adalah suatu perasaan yang lahir dari kasih sayang yang kita terima, dan sekarang dia pergi, dan ternyata kekecewaan kita yang luar biasa karena ditinggalkan orang yang kita cintai itu menutupi segala-galanya. Kita seolah-olah seakan-akan tidak mampu lagi melihat kebaikan, uluran tangan, perkataan dari orang lain. Karena apa? Kita menutup diri dengan kekecewaan kita dari kepergian orang-orang yang kita cintai itu. Begitulah yang pernah juga saya rasakan. Betapa saya harus merindukan, dan saya selalu berniang dalam diri saya tidak akan pernah kembali bisa melihat. Saya tidak akan pernah lagi bisa melihat. Hanya berhitungan jam itu selalu terngiang dalam diri. Ketika orang berbicara, entah apapun yang dibicara, saya pun tidak mendengarkan itu lagi begitu. Itu adalah sikap yang lahir dari diri yang kecewa. Tapi saudara dan saudari, meskipun demikian, tetapi gereja teristimewa Allah tidak menginginkan hal yang demikian lahir dari orang-orang yang sudah beriman. Mungkin hal itu terjadi begitu karena orang belum memiliki satu harapan di dalam dirinya. Tetapi bagi kita yang orang beriman, diharapkan kita mampu membawa diri kita kepada satu keutamaan diri, yaitu apa? Memiliki pengharapan teguh dan merelakan setiap orang yang kita cintai itu yang berpulang kepada penciptanya. Harapan yang bagaimana? Harapan akan kebangkitan kekal bagi mereka yang diterima dari iman yang pernah dia hidupi, yang berhadapan dengan janji Allah bagi orang beriman. Hari ini dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Yudas Makabe mempersembahkan persembahan kepada Allah
karena satu harapan yang besar. Tadi dalam bacaan pertama itu, Yudas Makabe mengumpulkan banyak uang, dan kemudian uang itu dia gunakan untuk membeli persembahan yang dipersembahkan kepada Allah untuk kurban silih terhadap orang-orang Israel yang meninggal di medan pertempuran. Itu tadi konteksnya. Siapa yang meninggal itu? Oh, yang meninggal itu adalah orang-orang Israel yang beriman kepada Allah, yang sedang ditindas oleh bangsa lain, dan mereka meminta kekuatan kepada Allah, meminta pengharapan, meminta perlindungan agar bangsa itu tidak lagi berada di dalam ketertekanan, dijajah oleh bangsa lain, dan mereka berperang, dan mereka meninggal banyak. Orang-orang beriman ini, yang meninggal ini, diyakini oleh Yudas Makabe bahwa orang-orang yang terberkati. Peristiwa kematian dalam medan perang itu tidak dilihat oleh Yudas Makabe sebagai bentuk hukuman, sebagai bentuk kematian yang sia-sia. Tetapi Yudas Makabe melihat mereka meninggal itu demi memperjuangkan dan mempertahankan satu kehidupan dari satu bangsa. Dan Yudas Makabe mempersembahkan kurban bagi mereka dengan maksud semoga Allah memberi rahmat kehidupan kekal bagi orang-orang yang meninggal ini. Saudara dan saudari, apa poin yang bisa kita ambil dari tindakan yang diambil oleh Yudas Makabe itu? Yudas Makabe itu mempersembahkan kurban itu adalah dengan berdoa kepada Allah. Kita juga, terutama keluarga ini yang selama ini bersama dengan ibu tercinta ini, kita juga melakukan misa ini, mendoakan arwahnya itu karena kita memiliki harapan, berdoa bagi jiwanya agar dia memperoleh kehidupan yang baru, yang kekal dan penuh sukacita. Saya selalu mengatakan, setiap misa requiem, apa yang saya pasal katakan, ketika ada satu manusia yang setelah kematian orang yang dia cintai, dia tidak pernah lagi mengingatnya di dalam doa, manusia-manusia yang demikian, jangankan menjadi orang yang beriman, jadi manusia pun dia tidak lulus. Ingat kata-kata pastor itu. Kalau ada di antara kita yang tidak pernah mendoakan orang tua, jadi manusia pun kita tidak lulus itu. Kenapa? Orang tualah yang pertama memperkenalkan kita tentang kebenaran. Mana yang baik, mana yang benar, mana yang perlu dipertimbangkan, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, dan lain-lain. Orang tua. Orang tua yang mengajari kita bagaimana cara berjalan di dalam kehidupan. Orang tua yang mengajari kita bagaimana cara menghindari hal-hal yang tidak perlu di dalam kehidupan. Mana yang terang, mana yang gelap, mana yang bijaksana. Orang tua semuanya. Selekas dia pergi, kita berkata, biarlah Tuhan yang mengurusnya. Dan kita lupa, dan kita sibuk mengurus diri kita sendiri. Tuhan saja urus aku, belum kepelang terurus kue bukan sekundari ini. Saudara, apakah layak dikatakan orang yang dengan demikian adalah orang yang beriman? Jangan dulu naik ke level yang itu. Berpikirlah dulu secara manusia biasa tanpa iman. Bahkan jadi manusia pun kita tidak lulus. Begitu ya. Inilah keutamaan iman, beristimewa iman kekatolikan. Setiap orang beriman di dalam gereja Katolik wajib mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Teristimewa orang-orang yang dekat dengan dia. Karena apa? Hanya kekuatan doa orang yang masih hidup yang mampu memberi rahmat kepada jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Hanya kita yang mampu berdoa bagi mereka, bukan mereka yang mendoakan kita. Kita.
Jadi jangan katakan urusan naras di bata, urusan di bata, urusan kita itu. Kita yang wajib mendoakan begitu. Dan inilah yang kita lakukan hari ini. Keluarga yang sedang berduka ini mengundang kita di dalam satu iman, mengumpulkan kita, memohon kekuatan, dan bersama-sama memadukan doa kita untuk arwah ibu tercinta ini. Di dalam kesatuan iman kita mendoakannya agar dia diterima dengan rahmat berlimpah dari kehidupan kekal, kehidupan yang baru dari Allah. Itu adalah keutamaan kita sebagai orang yang beriman di dalam gereja Katolik. Kita tidak mempercayakan itu begitu saja tanpa tanggung jawab. Tapi iman di dalam gereja Katolik itu iman yang berkelanjutan. Tidak berhenti hanya karena kematian. Tapi gereja yang utuh itu adalah gereja yang selalu hadir di dalam waktu dan situasi apapun. Apa maksudnya gereja yang utuh? Kita berdoa bagi gereja yang saat ini, kita berdoa bagi gereja yang telah berlalu. Siapa itu maksudnya gereja? Mereka yang dahulu sudah mengimani apa yang kita imani hari ini, yaitu orang tua, para leluhur yang beriman dulu, yang memperkenalkan iman itu kepada kita, dan kita hidup di dalam iman itu hari ini. Dan bagi mereka yang akan datang kemudian, anak cucu kita yang belum lahir, kita juga harus memperkenalkan iman itu kepada mereka. Dan iman kesatuan itulah di dalam doa yang kita gabungkan bersama menjadi satu kekuatan utuh iman gereja. Jadi, tanggung jawab kita secara umat beriman, tanggung jawab keluarga, tanggung jawab anak-anak dari ibu ini untuk mengingatnya senantiasa di dalam doa. Saudara dan saudari, ingatlah selalu nama dari ibu ini, dari orang tua kita, agar mereka bukan orang tua yang berlalu begitu saja di dalam kehidupan kita, tapi seluruh kebenaran, seluruh ajaran kasih sayang, dan seluruh kebijaksanaan yang dia ajarkan itu tetap bertumbuh, tetap hadir, dan tetap berkembang di dalam diri kita. Saudara dan saudari, Allah tidak akan pernah membuang umat yang telah dia pilih dan tunjuk di dalam iman, yang telah datang kepadanya dan memohon perlindungannya. Injil hari ini mengatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan memohon pertolongan tidak akan pernah kusia-siakan. Saudara dan saudari, marilah kita menghantar arwah dan jiwa ibu ini dengan doa-doa kita. Semoga dengan doa kebersamaan kita ini membantunya mencapai kehidupan yang kekal dan memberikan penghiburan kepada segenap keluarga yang dia tinggalkan. Saudara dan saudari, semoga kita juga semua mendapatkan berkat berlimpah dari doa-doa kita yang mengiringi kepergian ibu tercinta ini. Saudara dan saudari, dengan demikian semoga Allah memberkati perjalanan jiwa dari ibu kita tercinta, Ibu Muji Elizabeth Berusin Haji ini. Saudara dan saudari, Tuhan memberkati kita. Saudara dan saudari terkasih, Allah adalah sumber kehidupan yang telah menciptakan manusia supaya kita hidup dan bahagia. Dia juga yang akan memberikan kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kita kepada maut. Maka marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi Ibu Muji Elizabeth Berusin Haji, ya Bapa, panggillah ia dengan namanya, serta gabungkanlah ia dengan persekutuan para kudus-Mu, dan semoga ia bersuka cita, serta seluruh dan segenap keluarga yang ia tinggalkan tetap terhibur, mendapatkan kekuatan serta teguh di dalam iman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah seluruh keluarga kita yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian, ya Bapa yang Maha Baik, tuntunlah setiap anggota keluarga kami yang belum mendapatkan kebahagiaan. Semoga Engkau menganugerahkan mereka kebahagiaan kekal
di dalam hidup yang baru dan ditemani oleh para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, tinggallah bersama kami agar perjalanan hidup ini membantu kami di dalam menjalaninya, serta bahu-membahu serta berbagi hidup di dalam kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami mengucap syukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu. Tuntunlah kami agar kami juga sampai kepada kebangkitan seperti Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami ini. Semoga hamba-Mu Ibu Muji Elisabeth Beru Suhaji yang telah Engkau panggil diterima di dalam kemuliaan bersama putra-Mu dan yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasih yang agung ini, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu Dan bersama Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan.
Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti, sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Ia mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkan kami, karena melalui salib dan sambil mengerangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Cornelius. Ingatlah akan hambamu Ibu Mujib Elizabeth Berusino Haji, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadiratmu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu di dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kristi Mewa, Kancan Sembiring Depari, Bungaria Sembiring Depari, Dompet Sembiring Depari, Tamangena Beru Purba, Rustiana Beru Tarigan, Make Sinu Haji, Bangku Beru Depari, Peraturan Sinu Haji, Bintang Sinu Haji, Tebi Beru Sinu Haji, dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan,
dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah yang hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita bernyanyi puji syukur 411, 411. Saudara dan saudari terkasih, lihatlah, dialah dia anak domba yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Nyawanya
Ialah kami telah merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasih-Mu untuk saudara-saudari kami, teristimewa Ibu Muji Elizabeth Berusino Haji yang telah Engkau panggil. Semoga mereka beralih ke tempat kediaman yang terang benderang dan dipenuhi oleh kedamaian dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara dan saudari sekalian, teristimewa jiwa dari ibu kita, Ibu Muji Elizabeth Berusino Haji, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Terkasih, dengan ini misa requiem untuk Ibu Muji Elizabeth Berusino Haji telah selesai. Syukur kepada Allah. Terkasih, dengan perasaan yang sedih kita sedang berkumpul di sekitar jenazah ibu ini. Kita sedih atas kematiannya, namun kita harus menghadapi peristiwa ini sebagai seorang yang teguh di dalam iman. Kita menaruh kepercayaan dan harapan kepada Kristus yang mengalahkan kematian dan dibangkitkannya, serta yang telah mendahului kita memasuki kemuliaan. Di dalam iman, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang maha baik, Engkau menciptakan kami menurut citra-Mu dan mengangkat kami menjadi anak-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu. Engkau menghendaki kami untuk memasuki kesempurnaan di dalam gambaran-Mu, dan di dalam diri-Mu kami menjadi serupa dengan Kristus. Maka kami mohon saudara kami ini, Ibu Muji Elizabeth Berusino Haji, yang telah tutup usia dan mencapai tujuan perjalanannya di dunia ini. Kini jenazahnya kami siapkan untuk istirahat, dan kami mohon sudah Engkau membersihkannya dari segala kekurangan, supaya pada waktu menghadap Engkau, ia Kau kenal sebagai putri-Mu yang sungguh taat dan beriman. Berilah dia pakaian pesta, supaya ia diterima di dalam keluarga-Mu, dalam perhimpunan para kudus-Mu di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara dan saudari, semoga Allah Bapa menerima hamba-Nya Ibu Muji Elizabeth Berusino Haji ini di dalam kemuliaan surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah Bapa menganugerahinya kehidupan kekal seperti bunga yang harum wangi dan seperti dupa yang membumbung ke langit. Dan semoga Allah Bapa memperkenankannya memasuki kehidupan kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya, pulang. Saya lo bodoh termiai. Pasal apa itu lo pernah? Bulan akhir sebagian. Kamu